Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toiba, asal saya dari Surabaya. Saya kelas 12 IPS dan saya sekolah di Yasin. Saya di sini akan menjelaskan tentang pelajaran sosiologi mengenai ketimpangan sosial yang sudah diajarkan oleh Bu Sylvia Agustina. Nah, sebelum saya kasih tahu apa sih ketimpangan sosial itu, ketimpangan sosial adalah ketidakseimbangan, perbedaan, dan jurang kerusakan. Ketimpangan sosial menurut Naido dan Will adalah perbedaan-perbedaan dalam pemasukan, sumber daya, kekuasaan, dan status di dalam masyarakat. Nah, maksudnya ketimpangan sosial ini ketika seseorang memiliki pendapatan lebih besar seperti sumber daya dan kekuasaan. Sebagai permasalahan sosial ini bukan terjadi hanya di negara yang berkembang saja, tapi juga terjadi di negara yang maju seperti di sekitar kita. Ketimpangan sosial sangat mudah dijumpai pada masyarakat modern saat ini. Hal ini disebabkan karena faktor persaingan untuk mendapatkan hal-hal tertentu sangat tinggi seperti lapangan pekerjaan, status sosial, pendidikan, dan pendapatan dalam jumlah tertentu. Semakin tinggi kelas sosial seorang, makin mudah ia untuk mengakses hal tersebut dibandingkan dengan orang-orang di kelas sosial di bawahnya. Ketimpangan sosial dapat disebabkan oleh adanya faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan-kesempatan yang tersedia. Selain itu, ketimpangan sosial ini di masyarakat terjadi karena adanya perbedaan sosial dan stratifikasi sosial yang sangat mencolok. Mengapa bisa terjadi? Kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktural sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka, meliputi kekurangan fasilitas pemukiman. Ketimpangan sosial ini lebih memfokuskan aspek ekonomi dan mengesampingkan aspek sosial. Semakin besar nilai koefisien Gini, maka semakin besar pula ketimpangan pendapatan rumah tangga di suatu negara. Dan di Indonesia pun tidak luput dari ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial di Indonesia ada 4. Yang pertama, ketimpangan antara desa dan kota. Yang kedua, ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, ketimpangan akses pendidikan. Yang keempat, ketimpangan akses distribusi ekonomi. Hal ini berdasarkan hasil pengukuran tingkat ketimpangan distribusi. Nah, ketimpangan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat disebabkan adanya perbedaan yang mencolok antara satu individu dengan individu yang lain. Aspek-aspek penyebab ketimpangan sosial ada 3. Yang pertama, aspek ekonomi. Yang kedua, aspek sosial. Yang ketiga, aspek politik dan hukum. Adapun strategi dan pendekatan pemberdayaan yang perlu dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial di dalam masyarakat. 1. Peningkatan kualitas penduduk. Peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Contohnya kualitas penduduk. Yang kedua, mobilitas geografis. Mobilitas geografis adalah perpindahan penduduk antara satu daerah ke daerah lain. Contohnya mobilitas geografis, perpindahan daerah ke daerah lain. Yang ketiga, menciptakan peluang kerja dengan memanfaatkan kondisi lingkungan di sekitar kita.
dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan yang lebih baik untuk warga miskin. Contohnya menciptakan peluang kerja. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat. Contohnya partisipasi masyarakat. Ketimpangan sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Kemiskinan telah menjadi isu global, di mana setiap negara merasa berkepentingan untuk membahas kemiskinan. Tak hanya terjadi di negara yang berkembang saja, tetapi juga negara berkembang. Yang pertama, 1. Ketimpangan sosial di bidang ekonomi. Contoh ketimpangan sosial di bidang ekonomi. Yang kedua, ketimpangan sosial di bidang politik. Contoh ketimpangan di bidang politik. Yang ketiga, ketimpangan sosial di bidang budaya. Contoh ketimpangan sosial di bidang budaya. Salah satunya contohnya adalah dalam hal berpakaian yang banyak meniru negara barat. Terima kasih telah menonton video saya. Sebelum saya tutup videonya, saya akan memberi saran kepada teman-teman saya. Saran saya, meskipun kamu anak orang kaya, sebaiknya kamu biasakan untuk menabung. Jangan memakai uang untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Nanti kamu akan menyesal di masa depan kamu. Saya berterima kasih kepada Bu Sylvia Agustina yang telah memberi semangat untuk membuat video ini dan memberikan ilmu kepada saya dengan ikhlas dan sabar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.